beda konteks ya kalau Paulus dengan perkataan tadi di Matius tentang Mesias. Karena kalau pertobatan Paulus ini dia mendapat cahaya itu karena ada maksud Tuhan ya, maksud Tuhan yang rahasia, yaitu akan menulis banyak buku ya untuk berapa ratus tahun ke depan. Jadi ada maksud beda ya pertobatan. Dengan Mesias itu yang akan datang, hati-hati ya. Itu artinya bahwa di masa yang akhir zaman ini, karena orang akan mengaku dia sebagai Mesias, mengaku nabi-nabi ya. Tetapi bagi orang percaya kepada Tuhan yang sungguh-sungguh, tentu ada roh yang membedakan roh. Itu ya tidak bisa dilihat. Tapi kita bisa tahu ini dari Tuhan atau bukan dari Tuhan. Makanya dalam konteks pertobatan Paulus dengan Mesias yang akan datang itu beda konteks. Beda, artinya beda tujuan. Ya, karena maksud dan tujuannya begini. Kalau Paulus bertobat, itu ada maksud, yaitu untuk salah satu menjadi alat Tuhan untuk semua bangsa-bangsa lain. Kalau tentang kedatangan Mesias itu ada maksud, yaitu untuk berhati-hati di akhir zaman ini. Iblis juga bisa buat mujizat. Jangan sampai kita percaya akan hal ini. Itu kan tentang kedatangan Tuhan, tentang akhir zaman. Beda dengan Paulus tentang persiapan untuk generasi berikut, untuk mempersiapkan gitu. Pak Pendeta, ini saja Pak Pendeta. Kalau Anda memang ya Paulus ini kan 13 surat loh dia tulis, penuh Bible itu. Di Perjanjian Baru Yunani kan dia yang mendominasi Pak. Iya. Kan, jadi inti-inti ajaran Kristen itu kan di sana gitu. Kalau seandainya Paulus ini adalah dipilih oleh siapa begitu, mestinya kan sinkron dengan ajaran Yesua Mesias gitu. Bahkan dia buat surat. Di mute dulu ya Pak Pendeta ya, izin. Dia buat surat gitu. Surat-suratnya ini banyak sekali yang bertentangan dan cenderung nih surat Paulus ini inti pada dasarnya adalah Yesus itu wajib jadi Tuhan. Di Galatia 3:13, Roma 14 nomor 9, bekerja sama dengan Lukas kisah 2:36, Lukas 2:11 disalahartikan begitu. Inti ajaran Paulus ini adalah memang harus ada penebusan dosa dengan darah manusia, identik dengan ajaran para nabi, para orang-orang Roma sebelumnya. Memang harus ada tumbal untuk menebus dosa. Jadi dewa-dewa Zeus itu seperti itu, karena hanya dewa Molok kan dewa-dewa yang meminta darah manusia sebagai tumbal gitu Pak. Itu yang disebut pagan, bahasa halusnya begitu. Itulah ajaran intinya Pak. Anda boleh baca di sana di Galatia 3:13 Pak. Dia malah mengatakan bahwa Taurat itu penuh kutuk. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Jadi Taurat ini disebut kutuk. Bagaimana cara mengobatinya supaya mereka tidak terkutuk? Yesus yang dikutuk. Ya, untuk melepaskan dari kutukan itu gitu loh. Bayangkan Pak, kalau Anda introspeksi diri baca Galatia 3 nomor 13 itu, terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Artinya Yesus, Paulus ini kok nulis orang yang sudah memberinya harapan kan gitu, menurut dia ketemu di Damsyik. Kenapa dia ngutuk? Ajarannya nggak sinkron pula lagi, surat-suratnya banyak. Contoh misalnya ya ajaran Yesua Mesias itu sembahlah satu Tuhan. Datang Saulus, Yesus itu Tuhan. Nah gini aja singkatnya Pak Pendeta, saya itu nggak terlalu banyak panjang, biasanya saya tiktokan. Yesus itu kan Tuhannya satu. Dia berdoa kepada Tuhannya satu. Kalau menurut Pak Pendeta Tuhannya Paulus siapa sih Pak Pendeta? Kalau Yesus gini kan, saya ulang, Yesua Mesias itu waktu Tuhannya Bapa. Dia berdoa kepada Bapaknya, sujud menyembah kepada Bapaknya. Segala hidupnya diserahkan kepada yang mengutus dia. Ya kan ya? Karena kesolehannya karena kesolehannya diselamatkan dari maut dan doanya didengarkan.
Itu ya, jadi selalu dilindungi. Anak kesayangan Maria namanya Yesua. Tuhannya adalah bapaknya. Kalau Paulus ini Tuhannya siapa ya Pak Pendeta? Bisa diterangin nggak tuh? Silakan Pak Pendeta. Si Peri kemana ini? Pak Pendeta ke-mute, silakan. Baik. Sasaran pemberitaan Paulus adalah tentang Yesus. Dan dia mengajarkan banyak tentang Yesus. Jadi kalau bilang Paulus mengajarkan untuk berlawan arah dengan Yesus, kita rasa tidak mungkin. Karena dia menceritakan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi tidak ada bertentangan. Karena Yesus sendiri datang, kalau di sini katakan Roma 10 ayat 4, Yesus itu dia menceritakan bahwa tentang penggenapan. Yesus itu menggenapi semua hukum Taurat. Darahnya itu menggenapi. Roma 10 ayat 4 ya. Roma 10 ayat. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang percaya. Jadi dia menggenapi semua hukum Taurat. Jadi Paulus ini tidak menolak atau tidak bertentangan dengan ajaran Yesus, gitu. Jadi apa yang disangkakan teman-teman tentang Paulus ini, ya kalau lewat iman saya bahwa Paulus ini menceritakan tentang Yesus, begitu. Nah, tentang Paulus ini, oh ya saya lanjut. Tentang Paulus juga menceritakan tentang Yesus. Yesus adalah anak Allah. Jadi kalau Paulus menyembah Yesus, karena dia menceritakan juga tentang Galatia 2:20, dia anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2:20. Jadi Yesus itu telah mengasihi, karena firman hanya untuk saja telah masuk di dalam pribadi kita, begitu, tinggal di dalam hidup kita. Maka menjadi anak Allah, menjadi murid Tuhan itu pilihan Tuhan, begitu. Pak Pendeta, Ya, Tuhannya Paulus ya, Pak Pendeta? Tuhannya Paulus Yesus. Yesus. Tuhannya Yesus? Tuhannya Yesus. Ya. Yesus dan Bapa itu adalah satu. Jadi dia Tuhan juga. Loh, Yohanes waktu 10 ayat 30. iya, waktu dia berdoa, dia semalaman berdoa di Getsemani gitu. Gimana waktu dia berdoa itu, Pak? Dia berdoa kepada siapa, Pak Pendeta? Dia berdoa kepada Bapa karena dia manusia waktu itu. Tapi hari ini dia ada di sorga. Enggak sebelumnya. Artinya adalah Yesus ini bertuhan, dia berdoa kepada Bapaknya kan gitu. Jadi begini loh. Tadinya ajaran Yesus itu Ulangan 64, Sema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Ya, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu esa. Kan gitu. Itu pertama. Itu ajaran ajaran Yesua Mesia. Nah, Paulus mengajarkan Yesus itu Tuhan. Jadi orang bertuhan dijadiin Tuhan. Mohon maaf. Anda boleh baca di Roma 14 nomor 9. Mati, hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Jadi yang menjadikan Tuhan Yesus menjadi Tuhan itu adalah Paulus, Pak. Itu jelas di Roma 14 nomor 9. Dibantu oleh Lukas kisah 2 nomor 36. Begitu. Jadi Yesua Mesia ini, Pak, gitu. Tuhan dibuat Tuhan oleh Paulus gitu. Jadi berbeda Tuhan Pak Pendeta dengan Tuhannya Yesus. Tuhannya Bunda Maria deh. Kita mundur aja deh, jangan Yesus deh. Nanti Anda bilang sulit. Tuhannya Bunda Maria, orang yang melahirkan Yesua Mesia itu beda Tuhan dengan Pak Pendeta dengan Paulus. Karena Yudaisme itu Tuhannya beda dengan Tuhannya Kristen. Termasuk Paulus ini gitu. Tuhannya Yudaisme karena Bunda Maria taat terhadap perintah Torah, ya Tuhannya itu Hashem. Berdoa kepada Tuhan yang satu itu.
Adonai Elohenu Adonai Ehad. Itu Tuhannya Bunda Maria. Bunda Maria melahirkan seorang anak, ya dirawat oleh ibunya. Terus ada orang juga yang merawat, membuat kata-kata dengan mengaku pernah ketemu. Buatlah surat, Yesus Tuhan. Jadi Pak Pendeta, introspeksi diri aja. Yang Anda sembah itu beda yang disembah oleh Bunda Maria dan keluarganya, termasuk Yesua Mesias. Gitu ya Pak Pendeta, ya mudah-mudahan dipahami. Makasih Pak Pendeta. Oke. Makasih Bang Handi. Kalau beda tentu tidak akan tercatat di dalam buku Alkitab ini. Kalau beda, ya. Itu jawabannya. Karena kalau beda berarti dia nama tidak tertulis dalam buku gitu. Karena punya Tuhan yang sama, Allah Abraham, Allah Yakub, Allah Ishak, Allah Daud, maka sama dicatat. Jadi kalau bilang beda, wow, itu pemikiran yang salah, itu perlu diluruskan itu. Gini Pak Pendeta, Tuhan para nabi itu sama Pak, semua mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sembahan mereka ya satu, yang tidak ada samanya atau laisa kamisli Isa, atau yang tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak bisa dilihat oleh manusia, ya. Itu Tuhannya para nabi kayak gitu, tidak boleh sama dengan apapun, tidak boleh sama dengan makhluknya. Itu Tuhan para nabi. Jadi Pak Pendeta juga nanti kalau ngajarin jangan bilang Allahnya Abraham, Allahnya Yakub, itu salah. Tuhannya Abraham, Tuhannya Yakub dan lain-lain begitu. Jadi sembahan para nabi itu sama Pak Pendeta. Karena pencipta alam semesta ini satu Pak. Cuman orang akal-akalan aja membuat Tuhan baru. Biar keren gitu. Ya karena faktor-faktor ketidakpuasan terhadap perintah Tuhan, menurut dia itu berat. Masa harus bangun diatur, ini diaturnya. Mereka mengambil langkah pembebasan supaya mereka mengambil kesimpulan dijamin masuk surga dengan landasan ya dosa kita sudah diampuni. Ya orang pemalas sebenarnya ini Pak, nggak mau diatur Tuhan. Siapa yang berkehendak begini Pak? Ya kan memang ada iblis yang diciptakan sengaja menggoda manusia agar tidak mengikuti perintah Tuhan. Caranya bagaimana? Ya banyak cara, banyak yang ada juga iblis yang berbentuk manusia, ada juga iblis yang tidak. Ya iblis itu kalau sudah orang menjadi tidak menjalankan lagi perintah Tuhan, bebas tugas dia. Jadi sasaran iblis itu orang yang beriman, sasaran iblis itu orang yang berakal, sasaran iblis itu orang yang mengenyar dunia. Kalau sudah masuk iblisnya bahagia, meninggal pergi lagi mencari sasaran lain. Tapi kawasan Eropa dan sekitarnya Pak, ya kita lihat saja bagaimana iblis, kita lihat di pantai kemana-mana, ya tidak ada hubungan, ya serumah, itu iblis itu Pak. Iblis itu buat film yang aneh-aneh, iblis itu. Nah karena tidak mengikuti lagi perintah Tuhan, iblis bahagia. Nah kembali ke topik, bahwa hati-hati terhadap ajaran yang satu ini, yang bisa membuat orang terlena dengan iming-iming surga. Padahalnya itu hanya cita-cita, nggak pernah kesampaian. Jadi kesimpulan saya, Tuhan Pak Pendeta mohon maaf, sembahan Pak Pendeta itu beda sembahannya para nabi. Sembahan Pak Pendeta beda sembahannya Yesua Mesias. Yesua Mesias Pak, masuk ke sinagog, nih dengerin, ini sama badan-badannya nih Pak. Sama badan-badannya. Kalau Yesua Mesias ada Bapak dalam dirinya, atau Bapak itu sendiri, ngapain dia repot-repot? Orang dia Tuhan kok. Ternyata kan enggak. Dia masih aktif beribadah, hidup bersih, buka kasut, mencuci, masuk ke sinagog, sujud berdoa. Semalaman dia berdoa di Bukit Getsemani sampai dia keringatnya sampai titik darah jatuh ke tanah. Kenapa? Karena dia mengharapkan ya kasih karunia yang Tuhan janjikan kepada dia. Aku bersamamu, laksanakan tugasmu di muka bumi, ajari Bani Israel. Tapi ada pengkhianat satu, mohon maaf, namanya Saulus, yang selalu menghalangi. Yesua Mesias lagi berdakwah, murid-murid dihajar habis, kan gitu. Untuk itu Pak Pendeta mohon introspeksi diri aja, bahwa
Sembahan Pak Pendeta, ajaran Saulus ini beda dengan sembahannya para nabi sebelumnya. Mereka menyembah Tuhan yang satu. Kalau mereka menyebut Hashem atau Yehovah, Anda menyembah anaknya Maria. Bisa-bisa jadi bukan juga anak Maria yang Anda sembah, tapi gantinya anak Maria yang disalib. Itulah yang Anda sembah. Diberi nama Yesus. Yesus itu awal mula katanya dari Yunani Zeus, dewa. Nah itulah, mohon maaf, karena memang Anda ini kan Tuhan Anda roh. Penyembah roh itu bukan berasal dari ajaran para nabi. Penyembah roh itu berasal daripada ajaran pagan Romawi. Itu aja sih Pak Pendeta, saya kasih pilihan, masih ada waktu kok untuk belajar lagi. Bahwa jangan sampai kita ini manusia hidup bahagia menurut kita, tapi keliru menurut ajaran para nabi. Jadi jangan sembah roh, sembahlah yang satu itu. Karena roh itu ciptaan Tuhan, Tuhan itu bukan roh. Pertanyaan buat Pak Pendeta, sekali lagi, apakah sembahan Anda, sembahan Paulus, sama dengan sembahan para nabi? Kalau sama, sebutkan satu nama, siapakah sembahan Anda sebenarnya? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Ketiganya benar. Silakan Pak Pendeta. Wih, nggak ada yang bantu moderator nih. Atau kan coba gantiin gue dong, gue belum makan nih. Silakan Pak Pendeta. Ya, gini Bang Handi, apa yang dicatat Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dialah yang awal, dialah yang akhir. Jadi apa yang disembah para nabi sampai para rasul terakhir, ya, termasuk Paulus, adalah Tuhan yang sama. Kalau dia Tuhan yang berbeda, dia tidak perlu catat dalam buku ini, di Alkitab ini. Makanya kita dengan Islam itu Allah yang berbeda, gitu. Tuhan yang berbeda. Kenapa kita bilang begitu? Karena Bapa kenal Anak, kenal Roh Kudus. Tetapi di agama Islam tidak. Berarti kita berbeda, gitu. Jadi kenapa saya sampaikan ini bahwa Allah yang disembah Maria sama. Karena Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Daud sama. Sampai ke Paulus, bahkan sampai di Paulus sama. Jadi tidak ada yang beda. Menceritakan tentang Bapa, menceritakan tentang Anak, menceritakan tentang Roh Kudus di dalamnya. Makanya dia dikatakan dialah awal, dia yang akhir, dia yang masa penciptaan, dialah masa penghakiman. Makanya Wahyu 20 ayat 15 dikatakan, ketika nama kita tidak tertulis dalam buku kehidupan, akan dilemparkan dalam lautan api. Gitu. Jadi dia sama loh. Kalau Bang Handi masih membantah, ya hendak percaya, hendak masalah buat saya. Gitu. Santai Bang Hati Yunus, udah berbeda kok. Oh, Nggak usah ambil Sebentar ya. problem. Tahan dulu Pak Nopan, sabar ya. Ini loh Pak Pendeta ya. Kita sih nggak keberatan Anda mengatakan Kristen sembahannya beda dengan Islam. Ya, emang beda Pak. Anda kan sembah roh, Tuhan Anda kan roh. Kalau umat Islam itu sembahnya Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta roh yang diciptakan untuk supaya manusia bisa bernapas di muka bumi kan gitu. Jadi sebagaimana juga di Bible Anda itu kan roh itu ciptaan Tuhan, diberikan kehidupan kepada manusia. Gitu ya. Jadi roh itu ciptaan Pak. Jadi kalau Anda menyembah roh berarti Anda menyembah ciptaan Tuhan. Tapi oke, nggak ada masalah Pak. Kita nggak ganggu iman kok di sini. Mau menyembah siapa boleh saja. Ya, tapi saya akui Anda jujur bahwa sembahan orang Kristen itu beda dengan sembahan umat Islam. Tapi sembahan kami jangan dipakai-pakai lagi dong. Kata Allah itu kan. Itu Allah itu sembahan umat Islam. Tapi Anda pakai loh. Saya juga curiga nih kepada Kristen-Kristen ini ya, sebagian gitu. Kalau kakinya terantuk ke batu, langsung istighfar, astagfirullah. Langsung dapat rejeki, dia bilang alhamdulillah. Datang-datang, wassalamualaikum. Tapi kan sembahan kita beda kok.
Kok Anda sebagai manusia kok nggak sadar gitu loh. Jadi kesombongan lah iblis yang mempengaruhi manusia ini. Sebenarnya dia paham, tapi iblis selalu mempengaruhi dia. Jangan, pakai aja tapi jangan kan gitu. Ada sesuatu teriak Allahu Akbar, nggak terasa loh itu. Kenapa nggak Yesus Akbar, Yesus besar gitu, Yesus besar gitu. Kenapa Allahu Akbar dipakai? Kenapa Tuhannya umat Islam yang diagungkan di saat kepepet, di saat kepepet, di saat musibah Allahu Akbar. Nggak ada yang bilang Yesus besar, Yesus besar. Kan gitu, kok beda gitu loh. Nah itu namanya manusiawi Pak. Sekarang ini endingnya Pak Pendeta. Anda tadi sudah mengatakan Yesus sudah naik ke surga. It's okay, naik ke surga sama fisiknya. Sebelum dia naik makan ikan goreng. Markus 16:19 terangkatlah ia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Lukas 22:69 berkata, mulai saat ini anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Kan begitu ya. Jadi di surga itu ada Yesus anaknya Maria, ada Bapa yang roh menurut Anda, ada Roh Kudus, roh juga, ada 3. Mereka hidup sendiri-sendiri. Pertanyaan saya Pak Pendeta, kalau memang Tuhan Anda satu, siapakah sebenarnya Tuhan Anda yang di surga itu? Anak manusia ini yang duduk di sebelah kanan Bapa, atau Bapa itu sendiri, atau Roh Kudus? Ada 3 loh Pak. Atau Tuhan Anda 3. Bisa diberesin nggak nih urusan Pak Pendeta sebelum kita kelar? Ini hari bagus, mudah-mudahan teredukasi, akal bisa berfungsi. Sampai kapanpun Pak, ini tetap 3 pribadi itu. Tidak bisa disatuin. Tetap dia terpisah begitu. Karena Yesus itu punya hidup sendiri, Bapa punya hidup sendiri. Anda boleh membaca di Matius 3:16 waktu Yesus dibaptis Pak. Mereka berpisah loh. Yesus ada di sungai Yordan, Roh Kudus seperti merpati di awan, suara Bapa dari surga, inilah anakku yang kukasihi. 3 ini Pak, peristiwa yang sama, tempat yang berbeda. Semua mempunyai aktivitas masing-masing. Aktivitas Yesus dibaptis, aktivitas Roh Kudus merpati di awan lagi nengok-nengok kemana gitu. Terus Bapak di surga bersuara. Pertanyaan saya Pak, sebenarnya Tuhan Anda yang mana? A. Bapak, B. Anaknya Maria, C. Roh Kudus, atau D. Semuanya benar Pak Pendeta. Jangan sampai Tuhan Anda 3, Anda mengatakan 1 ya. Korupsi 2 loh itu Pak. Silakan Pak Pendeta, makasih. Bang Handi lucu banget. Oke, makasih Bang Handi. Kalau kami percaya ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu benar. Karena Yesus memperkenalkan itu juga dalam Matius 28. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan dibuktikan juga dengan Matius 3 ini, bahwa waktu Yesus dibaptis, bukan dia berdosa, dia menyerahkan diri untuk dibaptis karena dia harus menggenapi hukum Taurat. Setelah dia keluar dari dari air, keluarlah suara dari surga. Inilah anakku yang kekasih, kepadanya aku berkenan. Baru turun malaikat dalam bentuk Roh Kudus dalam bentuk burung merpati. Bahwa ini benar, ada 3 ini yang berkuasa di surga. Namun kami percaya hanya 1 pribadi, yaitu Tuhan. Nah gitu. Nah, masa penciptaan juga menyatakan waktu Yesus menciptakan manusia, marilah kita menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Artinya Yesus itu bicara Tuhan bicara bukan sendiri, tetapi ada 3 pribadi di dalamnya. Juga waktu penciptaan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk, kosong, gelap gulita menutupi samudera. Saya potong di situ Pak Pendeta, bukan Allah, Elohim Pak di situ. Elohim, nggak ada kata Allah di sana. Elohim. Beresit bara Elohim. Ya, pakai Bapa aja ya. Iya. Pada mulanya Bapa menciptakan langit dan bumi. Nah ini. Baru roh Bapa melayang-layang. Ayat 3, berfirmanlah. Nah itu ya Tuhan. Maka jelas dikatakan juga menceritakan tentang kealahan ini, kebapaan Bapa dan Anak dan Roh Kudus ini. Pada mulanya Allah firman bersama-sama. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman dan pakai Allah lagi. Firman itu adalah Bapa. Firman itu adalah Bapa. Iya. Oke. Maka
Roh Kudus ada di mana ada tulis? Di ayat, nah ini ayat 5, terang itu bercahaya dan di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Itu Roh Kudus. Terang itu. Jadi ketiganya ini tetap bekerja. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terang yang tak terhampiri itu firman. Yesus mengaku. Lopan jangan ajarin pendeta. Lu jangan, ini pendeta lu. Lu diam dulu. Kalau lu jemaat biasa lu diam dulu. Masa lu nggak hormati pendetamu? Diam dulu. Silakan Pak Pendeta terusin. Kita ngomong lu salah Ya sudah. bener lu. Ya sudah ya Pak Pendeta ya. Kita hormati pendeta di sini lu. Kita diskusi nyaman, jangan disela. Pendeta ini tamu di sini, kita hormati, kita beri ruang. Dia ngomong jangan dipotong kecuali emergensi, boleh diluruskan dikit. Ini Pak Pendeta kembali ke data ya, Matius 3 ya. Ini banyak mualaf di sini Pak. Banyak orang yang mualaf saya edukasi. Dimet dulu, banyak orang yang mualaf saya edukasi di sini loh, bener serius. Kenapa demikian? Karena jelas. Itu Yesua Amasia itu lagi dibaptis di Sungai Yordan Pak. Dia manusia loh dibaptis. Satu, kan gitu ya. Terus ada merpati loh Roh Kudus di awan. 2. Satu di bumi dibaptis di Sungai Yordan, satu merpati di awan. Ada suara Bapak dari surga. Ini 3 sosok Pak. Ya, berbeda tempat pula lagi. Kejadian yang sama, artinya nggak bisa disatu ini. Kalau Anda mengatakan satu tujuan, is okay. Tapi kalau Anda mengatakan satu pribadi, no, nggak masuk akal. Hanya doktrin bulat yang membuat orang bisa korupsi, bisa tepu-tepu dalam hal soal makan 3 ngaku 1. Lebih baik jujur ya 3. Saya setuju dengan Pak Jody. Ada teman saya subkoordinat, tuannya dia 3. Nah ini lebih terbuka cakrawala berpikirnya. Ya kalau udah ngakui 3 selesai sudah. Tapi persoalan Trinitas ini udah jelas 3 dia ngaku 1. Nah ini berbahaya loh Pak kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi sering nongkrong di warung kopi, ada gorengan makan 3 ngaku 1. Sama-sama gorengan katanya. Kan cuma gorengan yang saya makan. Ya nggak bisa dihitung jumlahnya 3 dong. Ini kan yang saya makan gorengan semua. Itu kan satu pribadi gitu loh. Ya gorengan 1 ngumpul 1, 3 dimakan. Nah, berdebatlah sama penjualnya. Berapa yang Anda makan? 3. Tapi saya bayar 1 kan cuma gorengan semua. Nah kan gitu. Bisa di-mute dulu Pak. Aduh berisik anak kecil ya. Di-mute dulu Bang Pak Pendeta. Tolong host dibantu gue dong kalau lagi ngomong. Kok pada diam semua sih? Abis ini gue standby dah. Pendetanya ngomong, hostnya kemana? Nggak dibantu di mute. Ini saya nggak pakai data. Jadi kembali ke topik gitu loh Pak. Artinya apa? Pak Pendeta mohon jujur saja. Ya kalau 3 ya 3 aja. Itu ya Pak Pendeta ya. Kalau 3 aja karena Yesus di bumi. Aduh di mute. Duh berisik deh. Di mute dulu Pak Pendeta. Habis saya baru Anda lagi ya. Silakan Pak Pendeta Anda jawab. Siapakah sebenarnya Tuhan yang asli, Tuhan yang Anda sembah di sini? A. Yang sedang dibaptis, B. Merpati di awan, C. Bapak yang ada di surga. Ini 3 oknum yang sangat berbeda. Atau D. Ketiganya Tuhan Anda. Itu aja dulu Pak Pendeta, biar nggak muter-muter. Silakan. Kalau Bang Handi bikin pilihan begitu, maka saya tidak bisa menentukan pilihan karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah satu. Dan ketika Yesus dibaptis itu, dia masih kondisi sebagai manusia. Udah cubit rasa sakit, dipukul luka, masih manusia. Tetapi hari ini dia naik ke surga, dia menjadi satu di surga. Jadi kita panggil dia Bapa. Tidak masalah bagi kami. Begitu Bang Handi. Udah ngakui Tuhannya 3 ya. Yesus sendiri berkata ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami kalau membaptis orang dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau kami mengusir setan
biasanya kami katakan di dalam nama Yesus. Kalau kami memberkati orang di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Karena nama ini kami apa yang terikat di bumi terikat di surga, gitu. Jadi intinya Itu Pak, pelayanan intinya kami. jadi intinya Pak Pendeta udah ngakui Tuhan Anda 3. Selesaikan nggak kita di sini gitu. 3 di dalam 1, nggak bisa 3. Bagaimana Karena 3 saya di sudah jelaskan tadi data-data saya Pak bahwa yang Pendeta, berkuasa di surga itu ada 3. gimana Yesus bisa juga dijadiin? mengatakan demikian. Gimana 3 mau dijadiin 1 Pak Pendeta? Yesus itu Pak. Jangan pakai akal bang kalau mau percaya Yesus. Oh. Jangan pakai akal, karena kalau mau pakai akal kita pakai iman. Iman yang menyelamatkan, akal nggak menyelamatkan. Akal bisa salah loh bang. Oh, jadi konsep ketuhanan Anda itu tidak masuk akal, tapi iman gitu ya. Iya iya. Oke. Kalau udah begitu ngapain gue berakal dari tadi? Susah diskusi Pak kalau Iya. pakai iman. Karena kalau akal udah mati gimana gitu Pak Pendeta. Soalnya saya mau bongkar akal Pak Pendeta nih. Supaya iman Anda tergeser dikit, supaya iman Anda itu masuk akal. Jangan sampai iman ini tidak masuk akal tapi diakal-akalin dengan alibi bahwa jangan pakai akal, imani saja. Ini loh Pak. Anaknya Maria Nah, ini Pak Yesus sendiri sampaikan begitu, jadi kami tidak bisa mau bantah kan. Yesus memperkenalkan Bapa dan Anak. Iya. di terima dalam kasih, Bang Bible Andi. Pak di dalam Bible tertulis pakailah akal budimu. Yesus berkata loh Pak, disuruh berakal juga toh Pak. Nggak boleh mematikan akal, tapi oke kalau Anda mengeliminir itu. Ini loh Pak, sampai detik ini Pak, anaknya Maria itu tetap namanya Yesua Mesias. Sampai detik ini tidak boleh dipisahkan antara anak dan ibu. Ya, sekarang ini di surga, semoga keselamatan atasnya Isa Al-Masih, Nabi Isa alaihissalam, sampai sekarang ini masih anaknya Maria. Masih punya fisik utuh, begitu Pak ya. Nah, kalau Anda mengatakan mereka satu, bagaimana ceritanya? Ada anaknya Maria yang mengganggu karena dia makhluk di surga, bukan pencipta dia. Nah, bagaimana Anda mau memisahkan ini atau mau menyatukan? Ada anaknya Maria masih punya fisik di surga, laki-laki yang tidak punya dosa, mulia, dilindungi oleh bapaknya. Jadi di surga itu menurut kepercayaan Pak Pendeta, ada Bapak, ada Yesus anaknya Maria, ada Roh Kudus. Anda mau nyatuin bagaimana? Tetap dia laki-laki di surga Pak. Nggak bisa Anda rubah itu gitu loh. Nggak bisa Anda hilangkan fisiknya. Nah sekarang Pak Pendeta ini yang mana Tuhan Anda? Kalau bilang 3 ya is okay. Bapak Anda sembah, anaknya Maria Anda sembah, terus Roh Kudus Anda sembah. Anda mau satuin gimana? Cara menyatuinnya matiin akal ya pakai iman. Ya kalau udah begitu ya buat apa diskusi lagi gitu loh kalau nggak berakal. Kalau imannya maju. Silakan Pak Pendeta, Anda mau pakai akal sekarang silakan, Anda mau pakai iman silakan. Apakah anaknya Maria ini yang Anda maksud itu termasuk Tuhan Anda atau Anda mau bergeser Tuhan Anda cuma satu deh Bapak aja. Anaknya Maria ini kan utusan Tuhan. Ya selesai. Kalau Anda mau satuin berarti imannya maju, akalnya mati. Silakan Pak Pendeta. Oke, baik. Makasih Bang Handi. Kalau kita panggil Bapa, Yesus juga di situ, Roh Kudus juga di situ. Jadi tidak ada masalah kalau kita panggil. Saya juga panggil dengan bahasa daerah pun tidak masalah, karena Tuhan itu tahu isi hati kita. Dia mengerti semua bahasa, dia tahu isi hati kita. Sebelum kita berkata-kata dia sudah tahu. Jadi tidak ada masalah buat kami Bang. Walaupun saya hanya panggil dia Gusti, Raja, dia tahu isi hati saya. Dia tahu. Jadi tidak perlu bahas tentang ini. Siapa Tuhan yang... Tidak ada penting itu. Bagi kami sudah menjadi satu keyakinan. Begitu. Apalagi Maria. Apakah Maria di sana dengan anak-anak laki-laki? Maria pun waktu dipakai Tuhan untuk melahirkan anak, dia hanya berkata dia hamba Tuhan. Dia bukan seorang ahli, bukan. Dia manusia biasa, dia hanya hamba.
Tetapi kalau Alkitab katakan semua manusia telah berdosa, hilang kemuliaan, termasuk Maria. Maria manusia biasa, telah berdosa, hilang kemuliaan Allah. Dia juga seperti itu. Jadi tidak ada yang spesial kalau orang itu dipakai Tuhan. Karena manusia telah kehilangan, makanya dia perlu Tuhan. Begitulah Bang. Tapi di dalam Matius 12:15 Yesus juga hamba Pak Pendeta. Anda percaya nggak kalau Yeshua Masia itu juga hamba Tuhan? Percaya nggak Pak Pendeta? Baca Matius 12:15 sampai 21 Pak Pendeta. Dia hamba Tuhan juga. Jadi hamba Tuhan ini yang disulap oleh Paulus menjadi Tuhan. Inilah yang merusak akalnya Pak Pendeta. Makanya berkesimpulan konsep ketuhanan kami itu tidak masuk akal, hanya iman maju gitu. Kenapa? Sampai kapanpun ya, Yesus Masias ini hamba Tuhan, anaknya Maria, keluar dari rahim. Dia adalah makhluk ciptaan Tuhan. Tapi kalau ada Tuhan kan ya monggo, saya nggak protes kok. Cuman ya mari kita berakal. Tapi kalau Anda sudah mengakui konsep ketuhanan Anda tidak masuk akal, ya imani saja. Ya nggak bisa Pak. Saya nggak mau merusak iman Anda, tapi saya nggak ingin mari kita fungsikan akal kita. Karena akal itulah yang bisa merubah iman Pak. Jadi nggak bisa saya terobos iman Anda, tapi mari kita berakal dulu. Bukankah Yesus berkata, pakailah akal budimu. Abang tahu nggak di mana tertulis itu akal budimu gitu loh di Bible? Pernah baca nggak Pak Pendeta? Pernah sih, sudah lupa ayatnya. Ayatnya ada di Matius 22 37 sampai 40 Pak. Matius 22. Nomor 37 Pak. Nomor 37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Tuh suruh berakal Pak, bukan suruh iman aja. Yesus ngomong loh suruh berakal Pak. Nggak boleh, Iya, akal nggak bisa dimatiin Pak dengan iman buta gitu loh kata Yesus. Tapi awalnya segenap hati. Iya, berakal dulu baru masuk ke hati Pak. Akal dulu kan, akal ini memfilter yang mana masuk ke hati, yang mana enggak. Artinya difilter dulu, ini akal filter, ini masuk akal nggak sih? Oh kalau masuk akal diimani, masukin ke hati. Jangan masukin ke hati dulu, baru mencari, nggak bisa. Kosongkan dulu, baru mencari. Kalau udah ketemu objek itu, oh ini ada air putih, jangan langsung diminum Pak Pendeta. Gitu, berakal dulu. Wah ini ada kotoran, ini bersih apa enggak? Jangan langsung diminum, ku minumlah kau. Imanku mengatakan bahwa kamu adalah bersih, steril. Nggak bisa begitu. Akal filter dulu gitu loh. Oh ini ada racunnya apa enggak? Nah, kalau sudah akal berfungsi, bagaimana cara akal difungsikan? Ya diuji teks dulu itu air. Akal berjalan. Nah setelah akal ini berfungsi, hasil tesnya oke punya ya baru diminum. Kalau Pak Pendeta enggak, masukin dulu ke hati, minum dulu, begitu habis itu baru ditelaah. Nah kalau sudah dipercaya dulu baru ditelaah, apapun yang terjadi udah kesimpulannya udah ada, ya nggak usah lagi diakalin. Gitu maksudnya Pak. Kata Yesus begitu, berakal dulu baru beriman. Jangan beriman dulu baru berakal. Bagaimana mau beriman tanpa seleksi akal Pak? Nah kalau sudah begini ya nggak bisa lah Pak, saya diskusi panjang. Semoga Pak Pendeta ya ikuti aja dulu petunjuk Yesus, berakal dulu baru beriman. Itu Pak Pendeta, makasih. Ya, makasih Bang Andi ya. Tetap untuk percaya Yesus, dialah satu-satunya juru selamat. Siapa yang tidak percaya kepada Dia yang diutus akan binasa. Itulah firman Tuhan. Makanya darahnya itu memberi pengampunan. Darahnya mempersatukan manusia dengan Bapa. Tidak ada orang yang kata-katamu itu. Emang ada contoh? banyak. Salah satu contohnya yang menjadi bukti. Darahnya 1 Yohanes 1 ayat 7. Darahnya menghapus Contoh dosa. yang sudah alamin, siapa salah satu orang yang sudah pernah mengalami pernyataan seperti itu? Saya sudah alami mengalami pengampunan Tuhan. Nggak usah lain-lain. Kamu sudah mengalami pengampunan sampai sekarang aja kamu masih blunder.
menghafal Oh, ini ayat-ayat sebentar. yang Ini berbeda. Nopan Kristen apa Muslim? Nopan kau Nopan. Nopan. Saya Kristen, tapi Kristen. saya tersinggung ketika dia bilang bahwa imani saja nggak usah pakai akal. Sejak kapan kita nggak pakai akal? Otakmu aja yang nggak nyampe. Loh, itu pendeta lu lawan loh, Nopan. Itu kamu jemaat pendeta kamu lawan loh, Nopan. Pendeta sekarang bukan karena status, Bang. Kalau dia pendeta, dia itu pelayan. Bukan untuk disembah dia. Oh iya, siapa mau sembah saya? Nggak penting lah. Kalau Nopan, kalau kamu sendiri, Nopan, kalau kamu sendiri masuk akal nggak kalau Yesus itu Tuhan? Masuklah. Ya sama aja. Kamu juga mati, orang dia manusia. Kalau bilang Tuhan, muka sama aja. Kalau kamu juga mati ya. Dia kan anak Maria, Nopan. Kok bisa jadi Tuhan? Dia kan makhluk. Dia berdoa kepada Tuhan. Masuk akal nggak, Nopan? Tuhan berdoa kepada Tuhan. Masuk. Nah, akalmu juga mati. Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ada berapa Tuhan itu? Ya, kan kamu membatasi Tuhan dengan pikiran. Enggak, Yesus itu sudah melaksanakannya. Di bumi dia berdoa kepada Tuhannya. Kamu pikir akalmu sama dengan akal Tuhan. Kamu pikir keterbatasan pikiranmu sama mulai dengan ngaco keterbatasan nih. pikiran Tuhan. Dengerin Novan, Yesus itu di bumi berdoa kepada Bapa. Jadi kalau menurut kamu Yesus itu Tuhan, artinya Tuhan di bumi berdoa kepada Tuhan di surga. Nah, ini akal masuk nggak nih akal nih? Ayo. Segala sesuatu itu. Ah, ini Nggak kamu bisa lebih dilogikakan. lebih parah kau, nggak nyambung, diam. Lebih parah, saya malas diskusi kayak kau. Pendeta lebih bagus. Maupun dia akalnya dalam hal konsep ketuhanan enggak, tapi pendeta masih sopan lah. Kita hormatilah dia Pak Pendeta di sini ya. Itu Pak Pendeta kesimpulannya harus pakai akal, bedakan antara makhluk dan Tuhan. Menurut Pak Pendeta, Yesus itu makhluk atau bukan makhluk Pak Pendeta? Yesus itu makhluk atau bukan makhluk Pak Pendeta? Yesus anak Allah, Bang. Dia bukan makhluk hidup. Ya bisa jadi, Bang. Bisa kalau datang jadi manusia, bisa jadi manusia. Ya makhluk dong. Ya kalau udah makhluk berarti makhluk ini ada yang ciptakan. Setuju nggak Pak Pendeta? Semua makhluk yang pernah ada di muka bumi ini ciptaan Tuhan. Setuju nggak Pak Pendeta? Iya, setuju. Ya termasuk Yesus atau makhluk Pak? Pernah jadi manusia di bumi. Yesus itu anak Allah, pribadi Allah. Makanya kalau kita bilang perkataan Tuhan itu di Yohanes itu, Bang. Yesus itu bukan anak Bapak, tapi Yesus itu anak Maria, Pak Pendeta. Gini loh, Bang, ayat 1 Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Iya, Jadi Yesus mengatakan seperti itu, bahwa Tuhan itu nggak bisa dilihat. Inilah perkataanku, saya ajarin kau, Tuhan itu nggak bisa dilihat. Yohanes 5:37, rupanya pun tidak bisa kau lihat, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Yesus terdengar, berarti Yesus bukan Tuhan. Jadi Yesus masih hadir di muka bumi itu memperkenalkan bahwa Tuhan itu esa yang dimaksud di situ, bukan memperkenalkan dirinya bagian daripada Tuhan. Kau udah sepakat tadi, semua ciptaan yang ada di muka bumi ini makhluk ciptaan Tuhan. Yesus itu kan pernah di bumi ya, makhluk ciptaan Tuhan. Nggak mungkin makhluk menjadi halik atau nggak mungkin makhluk menjadi pencipta. Sederhana kok Pak Pendeta, sederhana. Kalau Bapak sudah fungsikan akalnya, Anda bisa menjadi Unitarian dulu deh. Unitarian itu agak mendingan. Kenapa? Yesus itu ciptaan Tuhan, Yesus itu utusan Tuhan. Yang disembah itu adalah Bapa. Lebih mudah loh Pak jadi Unitarian dulu gitu. Daripada kayak gini Pak Pendeta. Ribet loh jadinya gitu loh. Bener Pak. Tadi malam, iya, Unitarian itu bagi saya lain pengajaran, jadi ya sudahlah. Tapi lebih masuk akal dia Pak, karena akalnya berfungsi. Gitu loh, Yesus itu awal penciptaan. Sebelum dunia ini diciptakan, aku sudah diciptakan. Wahyu 3:14.
segala sesuatu awal yang diciptakan. Jadi Yesus diciptakan, Pak, bukan pencipta dia. Karena dia makhluk, Pak. Giliran nanti saya tanya di salib. Nah, ini nih. Yang mati di tiang salib itu Tuhan atau manusia? Pasti jawab manusia. Nggak mungkin Tuhan mati. Artinya apa? Secara manusiawi, Pak, Anda akalnya masih berfungsi. Nggak mungkin Tuhan mati. Berarti Yesus manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7 itu antikristus loh. Yang mengatakan Yesus itu bukan makhluk. Jadi kalau ada Kristen mengatakan Yesus itu bukan manusia, manusia ini adalah makhluk. Kesimpulannya, kalau ada Kristen mengatakan Yesus bukan makhluk, ya itu dia antikristus. 2 Yohanes 1 nomor 7, Pak. Jadi Unitarian itu lebih masuk. Gitu loh. Coba di akalnya aja dipakai, Pak. Tetap jadi Kristen kok, Pak Pendeta, kalau jadi membedakan antara Bapa dan Yesus. Yesus itu anaknya Maria. Tapi kalau Anda mengatakan anaknya Bapa, artinya anak bukan ayah biologis tapi hamba. Karena Yesus juga adalah hamba di Matius 12:15. Siapa sih yang menghendaki Bunda Maria mengandung? Ya Bapa. Di Lukas itu pada bulan ke-6, ya, Bapa berfirman, yang menerima firman Gabriel menemui Maria, menyampaikan informasi kau nanti akan hamil. Maria kaget, kok bisa begitu, saya ini tidak punya suami. Apa yang terjadi? Kehendak Bapa berfirman, firman ini disampaikan oleh Gabriel ke Maria, akhirnya juga Maria mengandung. Atas kehendak siapa? Kehendak Bapa. Siapa isi kandungan Maria itu? Kehendak Bapa, hamba Tuhan. Lahir ke muka bumi, diberi tugas menjadi seorang utusan untuk mengajari Bani Israel. Mudah toh Pak menjelaskan kalau pakai akal. Tapi kalau pakai iman, bulat. Apa itu? Diilhami oleh Roh Kudus. Wah, macam-macam, Pak. Muter-muter jadinya gitu loh. Jangan sampai anak kecil pusing mendengarnya, Pak. Karena pola-pola kayak begini itu anak kecil sekolah minggu nggak bisa diajarin, Pak. Tapi kalau diajarin dengan cara saya, anak kecil paham. Tapi kalau diajari dengan cara pendeta, anak kecil bingung. Kasihan, Pak, ponakan kecil-kecil itu, Pak. Ajari dia anak kecil bahwa Tuhan itu nggak bisa dilihat. Yesus bisa dilihat. Yesus itu utusan Tuhan yang mulia. Yesus adalah makhluk ciptaan Tuhan. Nah, enak Tuhan ajarin anak kecil. Gitu lah Pak Pendeta ya. Semoga akal dipungsiin dulu baru beriman. Makasih Pak Pendeta. Oke. Ya udah, saya Ya, nggak mohon diterima izin diskusi ya, kan. Izin ada dulu ya. ibadah, jadi mohon izin ya. Iya. Bang Mahandi, makasih banyak ya. Makasih Pak Pendeta. Terima kasih. Ya maaf ya kalau ada kata-kata keliru Pak Pendeta. Woi, jemaat sama pendeta berduaan pergi gimana dong? Call the friend. Gimana nih teman-teman? Gue ditinggal 2 jemaat nih. Waduh, jemaatku pergi 1, pendetanya juga pergi. Pak Pendeta secara tidak apa ya teman-teman ya? Apa dia kebablasan bicara atau dia nggak sengaja mengatakan konsep ketuhanan kami itu tidak masuk akal, cuman iman saja. Waduh. Kalau ada iman tidak masuk akal ya iman apa namanya teman-teman? Ini Pak Pendeta kalau ngomong sama saya sampai pagi aja. Ya gue bisa fungsiin akalnya benar. Karena saya ini dokter akal, dokter saya kerja di bengkel religi. 24 jam bengkel saya terbuka. Host, makasih host, ambil lagi. Saya standby. Iya bener, gue ditinggalin sendiri. Hostnya pergi. Yang lain pergi semua. Ada adekku kembali mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyimak dari tadi. Cuman saya nggak tega lihat pendetanya gitu. Bonyok ya. Pendetanya bagus. Bagus dia. Cuman kayak rada-rada pikun gitu. Tapi cara saya menjelaskannya gimana ya Pak? Apa yang kurang? Ada yang kurang? Kira-kira. Udah itu sudah standar anak TK sebenarnya. Ya, mantap.
Heeh. Jadi penjelasan pada anak TK yang suka pipis tengah malam ajanya, pipis di sekolah yang tidak paham penjelasan dari Bang Handi ya, yang begitu logikanya begitu sesuai dengan data yang ada di Bible. Ini gitu. Sesederhana itu. Cuman terkadang karena sudah terlanjur Kristen jadi agak sulit untuk menurunkan ego keimanan. Nah, sehingga hal yang sudah nyata betul dianggap salah, dianggap keliru gitu Bang Adi. Dengan paling parah itu waktu dia mengatakan konsep ketuhanan kami tidak perlu tidak masuk akal, cukup diimani gitu loh. Ini udah, kalau begini udah, menurut saya Pak Jemak, gimana mau iman diterobos, akalnya nggak ada, gimana tuh? Ya kan gini, kafir tidaknya seseorang itu kan ditentukan oleh akal, kan gitu. Jadi akal ini akan menghantarkan manusia kepada iman. Karena sebenarnya mereka ini tidak memiliki iman. Mereka hanya memiliki kepercayaan. Kepercayaan yang mereka yakini, tapi tidak sampai pada level iman. Nah, kalau sampai pada level iman, berarti dia Islam dong. Iman itu hanya ada di Islam. Di luar Islam itu tak ada iman. Yang ada hanya kepercayaan-kepercayaan, dogma, doktrin. Nah, mereka mencoba untuk mengambil istilah iman dari Islam seakan-akan mereka pada level iman, padahal sesungguhnya enggak. Mereka itu enggak sampai pada level iman. Mereka bukan orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Mereka enggak ada dalam kelompok itu. Jadi kalau mereka mengatakan beriman, enggak, mereka enggak beriman. Kalau orang beriman itu ya Islam. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mukmin, orang yang soleh. Nah, itu orang beriman tuh. Tapi kalau mereka bukan, mereka orang kafir yang memiliki keyakinan dan kepercayaan. Begitu Bang Handi. Oh, jadi orang ini sebenarnya bukan ya ayyuhallazina amanu yang disampaikan ya. Artinya soal al-kafirun yang disampaikan ya Pak Jumba ya. Iya, betul. Jadi kalau ya ayyuhal kafirun, nah baru mereka. Tapi kalau ya ayyuhallazina amanu, nah baru kita. Jadi kalau mereka mengatakan diri mereka beriman, itu hoax, jangan mau ditipu. Mereka bukan orang-orang beriman. Orang beriman itu ya Islam. Seperti itu. Karena akar kata iman dari Al-Quran gitu ya, benar juga, dipakai juga. Iya, nggak ada iman di mereka. Iman itu hanya ada di Al-Quran. Cuman dia tetap percaya itu hanya sampai yang tidak bisa, kepercayaan dia itu mematikan akalnya, artinya tidak beriman gitu ya. Tapi menyangka dirinya beriman. Ya, paham. Ya. Karena ikut-ikutan. Ikut-ikutan mengambil data di dalam Al-Quran. Jadi seakan-akan mereka itu adalah beriman. Tapi kan Allah itu mengatakan wa makaru wa makarallah. Allah membalas tipu daya mereka itu, kejahatan mereka dibalas oleh Allah. Nah, sehingga kalaupun mereka ingin menggunakan kata iman yang ada di dalam bahasa Yunani, pistis. Pistis itu kepercayaan, keyakinan atau kekuatan di dalam meyakini, gitu ya. Kekuatan dalam meyakini. Nah, masalahnya di dalam Ibrani 1 nomor 11, di situ diterangkan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Itu iman. Nah, sedangkan mereka ini mempercayai sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Makanya kenapa mereka itu tidak percaya kepada Allah? Karena Allah itu tidak ada menurut pandangan mereka. Allah itu menurut mereka itu tak ada.
yang mereka tuhankan itu harus ada. Harus ada. Kenapa mereka beriman kemudian kepada anak Maria? Karena anak Maria itu pernah ada. Jadi itu bertentangan dengan surat yang ada di Ibrani 11 nomor 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang dilihat, yang tidak dilihat. Jadi iman itu adalah bukti dari sesuatu yang tidak dilihat. Itu iman. Jadi kalau misalnya nih, saya memegang sebuah pulpen, saya perlihatkan ke Bang Handi. Bang Handi, ini apa? Ini pulpen. Ya, pulpen saya hadapkan di hadapan Bang Handi. Bang Handi lihat pulpen itu. Bang Handi, ini pulpen kan? Ya, percaya. Pulpen saya simpan di dalam saku. Habis itu saya bertanya, Bang Handi, Anda percaya kalau ada pulpen di dalam saku saya? Ya, karena tadi orang ini melihat, Bang Handi melihat ada pulpen di tangan, saya pindahkan ke saku, maka Bang Handi mengatakan, ya, saya percaya, saya yakini. Apakah Anda beriman kepada pulpen yang ada dalam saku? Enggak. Enggak cocok. Saya beriman kepada pulpen di dalam saku itu enggak cocok. Bukan tempatnya. Seperti itu. Jadi orang ini percaya ada pulpen di dalam saku karena tadi dia melihat. Tapi dia tidak beriman kalau ada pulpen di dalam saku. Nah, terkait dengan iman, itu hanya kepada apa yang kemudian Tuhan katakan. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Ya kan? Ya, seperti itu yang diterangkan kemudian dalam kaidah Islam. Nah, sementara mereka itu tidak sampai pada level itu. Mereka hanya percaya saja. Karena pernah melihat, dulu ada salib, dulu ada kuburan, dulu ada bekas kain kafan, dulu ini. Maka mereka percaya. Tapi kalau sampai kepada level iman itu enggak. Sampai di situ Bang Handi. Tapi diakui sendiri kok tadi. Dia tidak masuk akal begitu. Ya gimana kalau udah nggak berakal orang diajak ngobrol Bang Joma? Gimana sih? Saya makanya tadi lemes saya. Akalnya nggak ada kok. Ya itu dia, makanya saya nggak masuk. Karena kasihan pendetanya begitu, modelnya mukanya sudah lesu, loyo, kayak ditinggal sama bini, pergi merantau gitu. Ya juga ya. Saya kira tadi menjauh, kalau ada saya kasih, saya juga capek. Tidak, saya sambil belajar juga, Begitu Pak Koroh. Yo Pale. Teman-teman jangan lupa kalau mau ke Makassar nanti ya. Untuk mengikuti wisata mualaf di Rumah Hobbit. Tunggu kehadirannya tanggal 24 sampai tanggal 25. Nanti di sana deklarasi. Atau ya seremonial Hari Mualaf Internasional. Ya di dalamnya Anda bisa ngobrol-ngobrol sama mualaf. Terus ada tausiah, kajian kristologi dan lain-lain gitu. Tentu sholat berjamaah yang penting. Kebersamaan di sana. Tanggal 24 sampai tanggal 25. Bisa sampai tahun baru Masehi juga bisa. Di sana disiapkan kok gitu. Dan bagi ingin berpartisipasi, beratensi dalam pelaksanaan ini, silakan. Yang nggak mau datang ya silakan beratensi karena kita juga membutuhkan segala sesuatu mulai dari penjemputan, transportasi, akomodasi, hadiah-hadiah dan seterusnya. Silakan bisa di TF ke rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomornya di 401 ditambah 3000 atau 3000 ditambah 171 ditambah 73. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Ditunggu partisipasinya, jangan sampai ketinggalan. Dan yang ingin Iya, saya juga menyampaikan Bang Andi terkait acara ini. Ya. Kami dari pengelola wisata Rumah Hobbit Bulagi itu tidak memungut biaya apapun ya. Jadi teman-teman yang mau datang, mau nginap, kami siapkan kemudian berupa tenda.
tenda camping, mau nginap di sana, kita gratiskan nginapnya ya teman-teman. Masalah konsumsi, ya mudah-mudahan ada yang bisa membantu kita sebagai panitia untuk menyediakan itu. Maksud saya, kalau ada teman-teman yang ingin berpartisipasi, silakan di nomor rekening yang disampaikan oleh Bang Handi tadi, yang pada intinya kemudian kita tidak pungut biaya apapun. Teman-teman yang ingin hadir di acara mualaf sedunia ini yang kita pusatkan di wisata Rumah Hobbit, silakan aja. Yang dari Makassar, yang dari Goa, yang dari Maros, atau di mana saja yang ingin datang silakan. Nanti tinggal yang di luar provinsi tinggal menghubungi Bang Handi ya untuk hadir di sana. Sekali lagi saya sebagai owner dari wisata Rumah Hobbit membebaskan teman-teman tanpa biaya mau datang di tempat kita. Tapi ya itu dia, yang mau nginap hanya tidur di tenda-tenda yang kita siapkan ya. Nah kemudian rangkaian acaranya itu kita rencananya akan memberikan santunan kepada 50 orang mu'alaf, minimal 50 orang mu'alaf. Saya sudah sampaikan ke ke DPW API Sulsel untuk mencari 50 mu'alaf yang kira-kira mau menerima santunan berupa sembako dari kita gitu. Jadi teman-teman, acaranya itu tausiah, salat berjamaah, kemudian bincang-bincang dengan mu'alaf, kesaksian-kesaksian mu'alaf, terus kemudian memberikan santunan kepada mereka. Jadi yang mau nginap silakan, yang mau balik kembali silakan. Yang pada intinya acara ini kita akan live-kan langsung ya, mudah-mudahan cuaca bersahabat karena biasanya ini musim hujan, tapi saya sudah infokan ke kru agar menyewa tenda dan beberapa kursi untuk jemaah yang akan hadir. Saya kira begitu. Jadi yang kita harapkan ini adalah partisipasi teman-teman untuk membantu Bang Suma dan tim untuk memberikan bantuan berupa sembako ke mu'alaf kita ya. Kita minimal 50 orang mu'alaf yang kita hadirkan, karena itu adalah hari mu'alaf, maka yang kita hadirkan adalah mu'alaf. Kita berikan santunan, kita berikan sembako kepada mereka, kita tanya jawab kepada mereka, kita cari informasi-informasi dari mereka kenapa bisa mu'alaf, seperti itu ya teman-teman. Dan nanti kita akan live kan. Dan saya berharap DPW lain dari API juga bisa mengadakan kegiatan yang sama gitu ya. Jadi gitu Bang Handi, kita free-kan terkait biaya-biaya itu nggak ada. Nanti kita menanggulangi kemudian penginapannya, kemudian tenda camping yang dibutuhkan, dan segala hal yang ada. Hanya saja kita tidak menutup ketika ada teman-teman, sahabat-sahabat yang ingin berpartisipasi kemudian untuk memberikan bantuan santunan berupa sembako kepada mu'alaf kita ini silakan. Atau ada ingin ikut juga meramaikan dapur umum kita silakan. Kita membuka diri untuk itu. Begitu Bang Handi. Oke, makasih ya Bang Juma. Benar ama bentar ya. Jadi tempat di sini kantor pusat API itu di Bolangi. Ownernya adalah Bang Juma. Sebenarnya sih Bang Juma melarang kami sanggup kok ini semua. Tapi dari panitia itu kami sudah hitung, kami sebenarnya membutuhkan sebanyak 25 juta begitu. Untuk tidak memberatkan owner. Jadi ini semata-mata adalah kesimpulan kami yang sering diskusi di media sosial, terutama teman-teman API Sulsel dan Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Untuk itu kami dari sini menghimbau kepada teman-teman ya untuk meringankan agar acara ini terlaksana dengan baik. Owner bisa aja, jangan segitu kan gitu. Tapi kami yang berkesimpulan, berinisiatif bahwa ya kami juga bisa mandiri tanpa dibantu oleh owner Bolangi kan gitu. Nah itulah keputusan kami, makanya kami minta siapa yang ingin berpartisipasi, berdonasi ya silakan saja. Saya yang tanggung jawab mengenai nilai yang sudah saya kasih kepada anak-anak, ini kita butuh sekian supaya
Karena acaranya bisa sampai tanggal 1 Januari gitu. Malam puncaknya 25 ya, sesudah itu kan masih banyak yang tinggal di situ gitu. Jadi kalau sampai seminggu ya bangkrut bisa ownernya itu kalau semua ditanggulangi oleh owner. Makanya saya mengambil kesimpulan kita butuh dana sekian. Tercapai alhamdulillah, enggak ya terpaksa owner yang tanggung jawab. Banyuma ya, nanti kalau misalnya enggak tercapai ya Banyuma yang bayar ya. Iya Bang Andi. Itu kira-kira Iya, Bang Andi. teman-teman. Itu Bunda Yang Rama silakan. Iya, yang penting fokus kita itu bantuan ke para mualaf. Semakin banyak semakin bagus kan gitu Bang Andi. Jadi saya nggak mau memberatkan Banyuma, terlalu banyak sudah bantuannya Banyuma ke orang lain. Jadi tapi terpaksa nanti kalau nggak mencukupi target, ya terpaksa saya minta ATM-nya Banyuma berikut PIN-nya ya saya ke ATM mengambil dana cash setelah sampai di Makassar. Nggak apa-apa ya Banyuma ya? Iya nggak apa-apa Bang Andi. Ya apa tuh dikasih. Saya sering pegang ATM-nya Banyuma loh. Bunda Rama ada yang mau disampaikan? Bunda Rama, panitia di sono, sama Bunda Gemini, ada Lukman, ada siapa? Charlie dan Api Sulsel. Beta Lampu sebagai pembina, Ustadz Alwan dari Arimatea juga saudara kita di Makassar. Come on, gerak terus. Waktu sudah tinggal beberapa saat lagi gitu. Jadi saya ulang ke rekeningnya 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73 atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia Bank Tabungan Negara. Bolangi itu Anda bisa klik di Google Rumah Hobbit Bolangi. Itu kelihatan kok. Dari Bandara Sultan Hasanuddin itu kurang lebih sejam lah. Jam lebih dikit nggak masalah. Anda tinggal ngomong sama panitia nanti diarahkan begitu. Suasananya nyaman, santai begitu di sana ya. Ada yang mau ikut silakan, udah banyak tadi teman-teman, jadi nggak usah lagi nanya di mana, cari di Google alamatnya Rumah Hobbit Bolangi. Gitu ya. Anda bisa hadir kalau bisa tanggal 24 stay di lokasi. Kan malamnya acaranya gitu. Sambil ngopi-ngopi. Iya, kalau ada yang dari Toraja bawa kopi Toraja ya. Nah, tuh. Mantap itu. Dari Enrekang. Biar teman, karena di atas kan dingin tuh, musim hujan dingin. Enaknya ngopi di atas tuh. Jangan lupa juga bawa bajek kotu. Bajek namanya ya. Balik kotor. Jadi bungkus daun itu loh. Apa sih? Daun jagung yang kering itu. Iya. Diulang ya rekeningnya Pak Idam ya. 401 ditambah 3000 ditambah 171 ditambah 73 gitu. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Itu udah ditulis di bawah tuh. Makasih. Ada juga rupanya kopi Aceh. Ada. Yang ada ya. Yang Oh iya, tahu itu mie Aceh. Kopi Aceh terkenal. Itu kalau kopi Aceh itu direbus sama kopinya, baru diangkat naik, dituang ke bawah, sampai ke gelas nggak tumpah loh. Pengalaman banget itu. Baristanya. Kalau yang dari Riau bawa apa? Bawa gantungan kunci. Orang pendek, tuyul. Ada kan ya? Gantungan Ada. kunci. Orang cebol. Backgroundnya kelapa sawit. Gantungan kunci orang cebol. Iya. Untuk tapi- aksesoris dari Riau. Tapi gambaran belakangnya itu gambaran di ini hutan sawit gitu. Oh gitu. Ah. Ada yang nanya dari Riau bawa apa bang? Bawa gantungan kunci aksesoris berupa orang cebol. Yang tingginya cuman ya 5 cm lah kurang lebih. Untuk dipakai gantungan kunci gitu loh. Oh enggak gua pakai. Ada nggak dari Riau orang cebol? Apa? Kok orang cebol sih?
aksesoris kayak gitu, gantungan kunci. Ada palanya doang gede, badannya kecil gitu. Apa ya namanya? Ada. Oh ada. Ada. Ya, kalau di kita di sini disebut kora-kora. Manusianya pendek, lebih panjang rambutnya daripada manusia, itu kora-kora namanya kalau di tempat saya. Tuh. Betul. Kalau di sana Bang Handi? Itu jenglot tuh katanya jenglot. Jenglot jin pohon bukan? Tedong lotong mah pancek gitu. Tidak ngotong pencet. Pangela. Pernah Oh, ada tahu ya? Pangela? Bang Handi? Apa itu Bang? Pangela itu yang bawa anjing masuk ke hutan banyak cari babi. Ada kan gitu? Iya. Pangela. Ucapin dulu ada yang terima kasih Don. Makasih yang Don ya. Tapi saya nggak ya nanti terdeteksi kok sama apa bendahara. Yang Don makasih ya. Semoga rezeki Anda dilipat gandakan. Barakallah. Pangela, bye. Bang Juma ada salam dari saudara kita. Iya. Yaitu Bang Riko alumni gitu ya. Beliau ternyata Oh iya. mengalami sakit demam tinggi gitu. Ah iya, Masya Allah. Alhamdulillah sudah membaik. Jadi selama ini nggak aktif selama berapa hari ini gitu. Makanya Bang Juma kan apa namanya japri ke dia dibaca doang kan. Dia nggak bisa ngetik gitu loh. Allahu Akbar, Masya Allah. Iya. HP-nya juga dimatiin. Gitu. Tapi kita doakan ya semoga ada Riko alumni gitu. Semoga diangkat penyakitnya. Alumni kiamat ya kan ya. Iya betul itu. Beliau itu kalau Banyuma datang di Jakarta dia nggak mau tidur leh. Banyuma ngapain ya? Dia mau kemana hari ini ya? Saya jemput ya. Saya yang anter ya. Gitu. Aktif banget beliau, masya Allah itu. Pantesan aja kemarin kan saya minta beliau, Dek minta tolong dong bikin RAB-nya anggaran ini semua bikin resto yang sebelah kanan area wisata untuk masuk. Restonya kan masih standar sekali tuh. Saya rencana awal tahun untuk buat restonya berapa lantai, satu aja, tapi fungsi atas bawah itu. Dia minta ukurannya, saya udah kesampaikan. Katanya hari Kamis, tapi ini udah hari Ahad. Rupa-rupanya beliau sakit. Gitu Bang Handi. Iya, sakit beliau. Tapi alhamdulillah sudah mendingan. Ini ada yang di Jalan Tok 28 Makassar, nanti tanggal 24. Ya, yang kalau Anda monitor nih, tanggal 24 Anda ke Bolangi aja. Karena kan di Tok 20 deket tuh, lewat belakang ya. Lewat apa sih namanya yang jalur kita lewati Bang? Hertasning. Ya, Hertasning tembus Talak Salah apa? Iya ya, benar ya? Tembus Petalasang. Ya, Patalasang, Talak Salah apa lagi? Di kampus itu ya? Kampus itu apa namanya? Ada Unhas itu area ini Bang Andi. Itu Poros Malino dari kota Goa itu. Kan dua jalan, ada beberapa jalur sih. Tapi kebanyakan orang gunakan Hertasning dan Poros Malino. Nah, di sana kan ada yang Cimor itu yang sudah diresmikan oleh Bupati. Ya tinggal klik aja, karena jarak antara Cimori dengan tempat kita itu kurang lebih 500-600 lah. 600 meter, 600 meter lah dari Cimori. Jadi kalau kita dari Poros Malino, Cimori dulu baru Rumah Hobbit Bolangi. Kalau kita dari UIN Samata, Rumah Hobbit Bolangi dulu baru Cimori gitu. Ya. Oke, ini tampilannya ya saudaraku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semuanya. Nah, boleh mungkin dibesarin ya. Saudara-saudaraku yang kurang lebih 1,2 ya. Saya lagi di jalan ya, jadi mohon maaf please. Aku besarin lah. Nih ya, tampakannya.
Nanti teman-teman yang mu'alaf didaftarkan ya, teman-teman mu'alafnya. Tolong yang mu'alaf itu didaftarkan untuk hadir di acara ini. Nanti kita ada kesaksian terus berupa sembako. Nah, ini ya tampilannya saudaraku ya. Jadi tanggal 25 Desember itu kita memperingati mu'alaf sedunia. Hari mu'alaf sedunia seperti yang disampaikan Gurunda ya Bang Zuma, Bang Handi, bahwa akan dipusatkan di Makassar ya, tepatnya di Kabupaten Goa itu di wisata Hobbit Bolangi, tempat wisata Bang Zuma ya, Gurunda. Jadi diharapkan kehadirannya semua ya saudara-saudaraku ya. Diharapkan partisipasinya, dukungannya, apapun itu ya. Jadi mari kita meramaikan Hari Mu'alaf Sedunia tanggal 25 Desember. Jadi yang ingin ikutan, yang ingin hadir, yaitu ada kontak personnya ya di 0812 plus 4151 plus 8899 ya saudaraku yang ada di seputaran Makassar, Sulawesi Selatan atau di seluruh Indonesia lah ya, yang ingin hadir segera ya saudaraku ya. Kita bersama-sama di sana berkumpul di tempat wisata Gurunda. Oke, lanjut. Ya, kita akan buat dapur umum ya. Dapur umum nanti itu dapur terbuka. Oh, keren. Iya, jadi yang ibu-ibu yang hadir silakan masak di sana untuk kita makan. Teman-teman yang datang untuk makan bersama di sana gitu. Happy masak Gurunda. Iya. Datang kita sudah siapkan beberapa ekor onta untuk direbus. Ya, jadi teman-teman yang ikut berpartisipasi silakan, yang ingin memberikan sumbangsi berupa tenaga silakan hadir, yang bisa masak silakan hadir gitu ya, yang bisa juga nyanyi silakan hadir gitu. Gurunda, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu unta yang saya bawa dari Mesir kemarin tuh sama kirim ke Makassar. Jadi Gurunda, Bunda Mila ini yang di LA, Amerika Serikat nih, beliau juga akan partisipasi. Bunda Rahma, barusan semalam Bang ini Gurunda Alhamdulillah, Zuma Masya Allah. masih ingat lah. Diulang terus. Diulang-ulang biar yang lain ikutan Bun. Jadi saudaraku yang mau ikut mendukung berpartisipasi ya, boleh menyalurkan dukungannya ya, atau keikutsertaannya ya. Iya, biar apapun itu ya. Kita kasih aja nomor rekening ya saudaraku ya. Siapa tahu ada yang ingin memberikan tapi dia nggak tahu caranya ya, kita kasih nomor rekening. Nomor rekeningnya di MMCI ya. MMCI di berapa sih nomor BCA ya? Bun, nggak ada BCA ya, API ya? BCA belum, BTN dengan BNI belum Bun. Boleh melalui aku kan, ada BCA aku Bun, nanti aku sampaikan ke pusat, ke MMCI. Pakai potong-potong Bun. Enggak ada Bun. Bercanda. Ya Allah ya Rabbi. Iya, masa Bunda Rahma potong. Oke. Jadi Ada gitu dari ya, informasi dari Bu Dokter ya, ada di Parepare, Bu Dokter Luz. Terima kasih banyak, beliau ingin berpartisipasi 1 juta rupiah, Masya Allah. Wow. Thank you, Alhamdulillah. Thank you, Dokter. Alhamdulillah 1 juta. Terima kasih partisipasinya. Ya. Saudara Iya. Dokter. Partisipasi lagi. Coba Bunda. Partisipasi. Aku harus- Partisipasi. Salah. Coba. Partisipasi. Dengerin dulu. Parti. Si. Sa. Pi. Partisipasi. Partisipasi itu Salah. apa ih? Partisisapi. Partisipasi. Ya itulah. Bagaimana ini Bunda Mila ini? Aduh, Bunda Mila mah.
Aku nggak usah di-spill di sini ya ininya ya jumlahnya ya. Nggak usah Bun, kita Nggak usah, Bun. di belakang layar aja Bun, Aja lah. nanti kita sampaikan ke ini. Iya, Pokoknya sip. Aku takut lihat Alhamdulillah. soalnya. Nggak usah. Ya Bun. Siap. Pati dikenai pajak ya Bun? Enggak. Karena melalui aku. Enggak ya? Enggak. Tapi memang harus ada senggang. Umpamanya sekarang udah berapa gitu. Jadi nggak terlalu diawasin. Kalau nggak dia bilang nih orang kirim-kirim apa ke Indonesia gitu kan, gitu kayak gitu takutnya begitu. Tapi selama ini ya, enggak, karena saya ngatur waktunya lebih bagus sekarang. Oke Bun. Oke jadi saudaraku yang lain silakan ya. Itu jamnya itu jam berapa? Diralat jamnya ya? Salah jamnya? Jam berapa di situ, Bunda? Oh, saya Jam jam 5. 12. Iya, jam 5. Udah bener apa nih? itu. Oh, di sana. Oke. Jam 5. Berarti tapi kalau ada yang mau datang jam ini boleh ya? Boleh. Ya, ini kenapa kita minta untuk daftar atau menginformasikan supaya mana tahu fasilitas tenda kita kurang. Jadi kita bisa segera untuk nyewa di tempat lain kan gitu. Kan nggak lucu juga kalau nanti tidurnya di pohon kan gitu. Bunda Mila biasa Bunda. Alhamdulillah kalau ini. Berarti kita tidur di tenda ya? Tidur di tenda, Bunda. Oh, keren kayak orang camping ya. Iya, Masya Allah. karena Masak sendiri. Ada Yang- sleeping bag-nya nggak? Ntar ini lagi. Ntar dingin lagi. Katanya dingin daerah. iya dingin karena musim hujan. Kalau musim kemarau panas, Panas. Oke. kecuali malam. Iya. Insya Allah. Jadi tanggal 25 ya, 25 Desember, teman-teman. Kalau mau menginap sampai malam 12, malam 1 Januari, nggak bisa kah? Iya bisa juga kalau mau tinggal bermalam. Sekalian bikin pergantian KTP. Nanti tinggal dihubungi Pak Dusun. Kalau yang jauh masih mau tinggal boleh, silakan aja. Bunda ada Rahma pula jadi yang satpam. jualan. Ada yang mau jualan nih. Jualan apa kau di sana? Cendol. Daster. Insya Allah. Jadi ini ya teman-teman ya, kita harus meriahkan ya. Kalau boleh ya saudaraku semua di setiap komal digaungkan. Kan ini nggak lama lagi nih. Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 8. Kurang lebih berapa? 2 minggu lagi ya. Jadi mulai sekarang tuh digaungkan. Ya kan? Jadi setiap komal tuh di-share yang begini nih. Ambil di api sulsel yang bagi nih. Bunda Rahma tuh janji dari kemarin Kenapa, sampai Bu? hari ini nggak dikasih fotonya. Gimana mau taruh di profile? La ilaha illallah. Tuh kan kebanyakan Ya, urusan. lupa lagi Bunda. Jadi Aku kan nih lagi kebanyakan di jalan. urusan. Iya Bunda. Aduh udah bergema lagi. Betul ya, Bunda mau share di ini ya. Di luar negeri. File saya aja di itu kan yang lihat lumayan banyak walaupun belum puluhan ribu tapi kan udah mulai ribuan gitu. Siap. Oke, lanjut diskusinya, saudaraku. Ustadz. Kita naikkan ke resting. Selamat sore, Ain Sagi. Selamat sore. Assalamualaikum kalau Islam. Oh, Islam. Waalaikumsalam. Silakan, apa yang disampaikan, Bang? Ya, Bang. Silakan. Besar kok. Masih besar.
Kecil suaranya. Coba. Udah kedengaran Bang Ain, udah kedengaran, silakan. Silakan Oh Bang. iya. Gini Bu, saya kan Kristen mau masuk Muslim. Oh, Masya Allah, Kristen Tadi- mualaf, Masya Allah. Tonton dulu. Ini siapa tadi namanya hubungin? Dari Bunda ya? Iya dari Bunda. Oh, Masya Allah. Jadi gini Bang Juma. Bokapnya ini Bang Juma sama mamanya, mantunya mau memeluk Islam, tapi harus Bang Juma yang syahadatkan gitu loh Bang Juma. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah. Keren. Bapak kemana? Pergi ya? Halo bro. Bapaknya di rumah atau hanya bundanya aja? Ada bundanya aja. Saya HP-nya rusak. Ini gimana cara? Enggak, bisa kedengaran tapi Kedengaran. kita Bisa nggak dikirim, Dek? Bisa nggak dikirim KTP-nya dulu ke saya? Tadi saya lupa tuh waktu. Bisa. Fotokopi di foto KTP-nya dikirim ke nomor yang tadi, Langsung. gitu ya? Oh iya. Ya supaya ada pegangan dulu. Begitu ya. Saya tunggu ya. Ya, foto kirim. Iya Pak. Oke, pikiran Teman-teman di ini dong, di follow biar bisa on cam. Oh iya, di follow ya. Followernya 10.000. Udah bisa dia 10.000 Wih, followernya. Masya Allah bisa dong. Coba. Oh iya bisa. Bisa. Bunda bisa nih, bisa on cam dia tuh. Coba ya. Oh iya bisa. Kalau bisa jangan ada musik, bro. Jangan ada musik. Aku mute. Yang musik bener apa ya? Nah, weh ganteng pula dia ini. Wah, ganteng. Masya Allah. Sekarang KTP-mu agamanya apa, Dek? Kristen Pak. Bisa dikirim nggak ke saya? Dipoto dulu baru kirim ke nomor yang tadi. Sudah. Pak Andi. PDF. Oh, sudah ya? Mana? Oh, ini ada nih. Oh ya. Kecil banget, yang gede dong. Ya, yang gede katanya. Yang gede itu. oh ya bisa sih, bisa. Udah nggak apa-apa. Bisa. Bisa. Aman. Aman. Namanya, Ya udah. oh Kristen namanya. Oh, lahirnya di ujung pandang. Ya, Makassar. Masya Allah. Namanya Nama Makassar Kristen. Ain Sagi Saputra. Ya, kamu Kristen memang dari Tator kali. Saputra aja panggilannya. Putra ya. Keturunan dari Tator ya, Tra? Bukan. Kenapa kok bisa jadi Polman. Kristen, Kak? Oh, Polman, Bang Menjuma. Polman. Polmas. Banyak ini ya. Bandar itu tahu ya, Transmigrasi Bu. perbatasan dengan Tator. Bandar. Perbatasan Tator. Ya. Bandar. Bang Juma langsung. Bang Juma sudah ada, lengkap sudah. KTP-nya udah ada. Alamannya di Makassar pula lagi. Iya, silakan. Ini kenapa? Latar belakangnya mau mualaf ini kenapa awalnya dulu? Kalau latar Mau, belakang sih. mau menikah? Pertama juga mau menikah Pak. Terus juga dari kemauan hati. Masya Allah. Kemauan hati. Iya. Saya tak mi bang dulu waktu kuliah saya pernah enggak menikah. Apa gara-gara cuma mau menikah, Bang? Jangan-jangan Enggak. Karena saya menikah juga di tahun depan. Cuman saya memang mau mualaf memang dari sekarang. Sebenarnya dari bulan-bulan kemarin. Nah, boleh tahu nggak kenapa tuh mau mualaf tuh kira-kira apa yang membuat Anda itu sampai mau bersyahadat, Bang? Boleh berbagi dulu, Bang. Mungkin pertama-pertama saya kerja di luar kan.
di di Sulawesi Tengah juga, terus banyak masalah, nggak pernah beribadah juga kan, nggak tahu mau ibadah bagaimana, hati nggak tenang. Jadi saya berusaha cari agama yang menurut saya benar dengan logika saya gitu kan. Nah, Masya akhirnya saya dapat bahwa memang cuman Islam yang benar karena dia cuman mengajarkan tentang Sang Pencipta. Nggak melalui embel-embel yang lain kayak gini. Benar. Beda sama pendeta tadi, artinya berakal gitu ya. Ya, Artinya akal berfungsi. akal berfungsi. Wah. Ya. Iya, baik. Bang Hadi sudah pegang KTP-nya ya? Udah. Double suaranya. Nggak usah pakai headset, bro. Double suaranya. Atau dicabut dulu, masukin lagi coba. Kalau nggak pakai headset Bang, nggak kedengeran saya sini. Ya coba diulang, coba. Tes. Oke. Coba headsetnya masukin lagi. Yang rusak. HP-nya yang rusak. HP-nya yang speakernya yang rusak Pak. Coba pakai headset lagi, nggak apa-apa. Pakai set lagi. Mungkin ini. Cek. Double dia ya Banyumaya. Iya, betul. Gimana bagusnya pakai headset apa enggak? Double. Nggak usah pakai headset deh. Tapi izin Daeng, itu yang Ya. double dari Daeng atau dari Gurunda Zuma itu? Coba Daeng di mute dulu. Silakan Bang Ain Seg di ngomong. Bang Zuma mungkin tidak double kayaknya sama Bang Zuma. Silakan. Iwan pilah di tap layarnya ya biar enggak rungkat, biar kuat komalnya saudaraku semua. Silakan dipakai lagi headsetnya Bang. Nggak bisa. Nggak bisa sih. Kameranya tinggal aku pegang terus kok. Bang Ain. Ya. Dipakai Ya, lagi Pak. headsetnya nggak apa-apa. Kayaknya sama Gurunda enggak Mana dubbing. headsetnya tadi? Kak, emang TikTok mah nggak bisa dibuka, akunnya mah nggak bisa dibuka jadi Halo, ya, sudah. Iya. Fadol Gurunda. Oke, baik, kita langsung syahadat ya. Ya Pak. Silakan simbol tauhid. Satu tangan, telunjuk yang kanan. Ya, ikuti saya. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah asyhadu Allah Allah ilaha Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu wa asyhadu wa wa asyhadu wa as adu anna wa as anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi
Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah rasul utusan Allah. adalah rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya. Ini sekarang di Makassar ya. Di Makassar. Sekarang lagi di Bekasi. Oh, lagi di Bekasi. Nanti kalau acara tanggal 25 Desember nggak bisa hadir di Makassar. Enggak bisa. Nggak bisa. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya DPW Jabar atau Jabodetabek adakan kegiatan yang sama, kalau bisa usahakan aja hadir di sana ya. Ini latar belakangnya kenapa jadi Kristen? Memang dari orang tuanya atau gimana? Orang tua. Oh, orang tua. Orang tua ya. Iya, orang. Oke. Bisa ikuti saya lagi sekali? Boleh ya? Boleh. Dan aku bersaksi bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Silakan siapa yang ingin mendoakan adik kita ini, mudah-mudahan beliau menjadi mu'allaf yang istiqomah kemudian, dan kita doakan setiap urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Amin. Ustaz Tad, fadhal Tad, monitor Tad. Ustaz Tata menjauh kayaknya. Ustaz Abuya aja. Oh, siap. Abuya aja kalau nggak ada. Siap para guru semuanya izin ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhurriyyatina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا حامدين حمدا ذاكرين حمدا مقبولين حمدا يوافي نعمك في مزيد يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك الملك ولك الفضل ولك نستعين كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا حبيب الله خذ بيدك التي أدركني. يا الله يا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أكرم هذه الأمة المحمدية بجميع عوائدك في الدارين إكراما لمن جعلتها من أمتي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا Muhammad ya Allah. Rahmatilah, sayangilah kami semua sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ufir umat Sayyidina Muhammad ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah sebagai umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma astur umat Sayyidina Muhammad ya Allah. Tutupilah aib kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma jebur umat Sayyidina Muhammad ya Allah. Gantilah kejelekan kami dengan kebaikan ya Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aslih umat Sayyidina Muhammad ya Allah. Berikanlah kemaslahatan kepada kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hfadz umat Sayyidina Muhammad ya Allah. Jagalah kami semua ya Allah sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma tsabbit imanana. Allahumma tsabbit imanana. Ya Allah, tetapkanlah keimanan kami di hati kami ya Allah sampai kami meninggal ya Allah, dan meninggalkan kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'iha wa tawaffana ma'al imani wal islam wa tawaffana ma'al imani wat taubah. Allahumma rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takun 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin.
اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموتنا ورحمة عند الموتنا ومغفرة بعد الموتنا اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعل المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أسألك الإجابة ببركة أم القرآن الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين الضالين Fadhal para guru semuanya untuk memberikan wajangan mungkin silakan Fadhal Daeng, Ustaz Tahta dan guru-guru yang lain. Oke, Masya Allah. Ada jangan lupa tanda tangannya belum ya, nanti secepatnya kita buatkan sertifikat mualaf. Oh iya Pak, ya. Ternyata ada di Bekasi, kirain di Makassar. Kita dekatan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah lagi. Moga-moga istiqomah. Saya ada di Jakarta. Saya pembina mualaf. Saya keturunan Chinese. Insya Allah nanti acara Hari Mualaf Sedunia saya datang. Insya Allah kita ketemu ya. Insya Allah. Yang istiqomah di Bekasi kan? Iya. Iya dekat-dekat. Kalau iseng-iseng main ke sini, boleh nginep di sini, main kuda di sini. Iya Pak. Jangan kirim ke saya, kirimnya ke yang syahadat. Aduh. Kirim ke yang syahadat. Ra, sudah sunnah Maki? Sudah. Oh, Masya Allah, alhamdulillah kalau sudah. Dari kecil. Udah. Nanti kita ketemu juga Bang Andi Salabes. Iya bang. Nah, insya Allah kita. Ajak teman-teman mualaf ke Makassar ya. Insya Allah. Saya yang di Jakarta insya Allah. Soalnya Januari saya langsung ke ini. Ke mana? Ke Malang insya Allah kalau jadi. Tadi Bang Iwan kesini, Bang Andi. Mana Bang Iwan? Iwan udah pulang, Iwan Armatia. Oh ya, Masya Allah. Oh Ustaz Iwan. Iya. Nginep semalam di sini. Kita ngomong. Aku ini udah boleh matiin kamera atau gimana? Iya boleh. Mungkin boleh, nggak mungkin juga nggak boleh. Cuman kalau pakai handsfree itu soalnya kecil gitu loh. Kecil banget tadi. Saya juga ngapain hidupin kamera, ya. Silakan berikan dulu wejangan disunat kah atau nanti mandi besar dan lain sebagainya. Silakan para guru yang lain silakan Fadhal. Ya sampean lah. Enggak ada yang jangan mendahului karena di sini banyak guru-guru kan kita berbagi. Ya saya ini bukan ustadz, Anda yang lah. Aduh. Gimana sih? Enggak ada. Ini saya serahkan dulu kepada Koko. Silakan Kok. Ya, Ain Sagi, ketika kita baru mengucapkan syahadat, di sana ada dua peperangan. Di mana yang pertama itu kita itu ngerasakan bahagianya menjadi muslim, kemudian kita merasakan bahwasannya kita itu berada dalam satu lingkaran yang aman, dalam lingkaran cahaya, lingkaran kedamaian. Namun satu sisi juga kita akan pasti ngerasa saya benar nggak sih ini syahadat gitu. Makanya untuk membuat sisi kedua yang merupakan godaan setan, berdekatlah dengan teman-teman yang soleh, berdekatlah dengan teman-teman yang istiqomah, dan insya Allah saya bersedia untuk awal bulan Anda bersyahadat, Anda menjadi muslim. Kalau misalnya mau main ke sini boleh kayak gitu. Kalau misalnya mau nginep di sini juga boleh gitu, nggak masalah. Jadi misalnya Sabtu saya libur nih kok, mau main sono, main kuda sekalian. Mau banyak-banyak tanya monggo gitu. Kenapa? Sebab biasanya kalau mualaf itu
banyak pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan kesabaran untuk dijawab kayak gitu. Makanya kenapa tidaklah gampang membina seorang mu'alaf hingga dia menjadi dai, dan insya Allah butuh kesabaran yang luar biasa. Untuk Gurunda Bang Zuma, Masya Allah, Barakallah, hampir setiap pekan, hampir setiap hari ada yang bersyahadat dengan usaha antum membuka Komal Debat ini, dan kami selalu insya Allah di belakang antum lillahi ta'ala insya Allah. Untuk Abuya dan para guru-guru semua, Ustadz Tahta, Bunda Mila, Bang Ari, Perah ini, terus Bang Handi Selebes, Masya Allah, perjuangan antum tuh berat. Walaupun saya juga berjuang di dunia nyata, tapi ternyata di dunia maya itu sangat berat. Bahkan saya boleh dikatakan masih newbie ini kalau dunia maya seperti ini. Namun yang membuat saya tetap bertahan menyertai antum semua di api adalah ketika melihat saudara kita seperti ini bisa bersyahadat gitu ya. Ya Allah, ya Rabbi, betapa peluang mendapatkan pahala itu besar banget. Dan kita nggak pernah tahu gitu dari amal mana yang akan membuat pintu rahmat Allah itu terbuka. Dan bersyahadatnya satu orang itu adalah lebih baik daripada Anda dikasih dunia dan seisinya, insya Allah. Jadi kalau ada satu orang yang bersyahadat melalui kita, melalui pintu kita, itu lebih baik satu orang bersyahadat ketimbang Anda memiliki dunia dan seisinya. Insya Allah, insya Allah. Dilanjut Abu ya. Nanti anak saya. Masya Allah, barangkali Ustadzuna Tahta sudah monitor Tad? Oke, mungkin sedikit ya para guru, izin sedikit dari saya, saudaraku Bang Ain, seperti apa yang tertulis di dalam Al-Quran, firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bihaqatil murad. Beritakan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh, kabar gembira bagi mereka yaitu anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jadi sudah dipersiapkan oleh Allah tempat kembalinya, yaitu surga, tempat kenikmatan yang mana di sana sudah tidak ada lagi larangan dan perintah, tinggal menikmati hasil dari pekerjaan kita yang kita lakukan di dunia. Sekarang saudaraku, antum sudah menjadi seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah. Maka tahap kedua, antum harus berusaha untuk menjadi orang soleh. Bukan hanya antum, tapi kami semua umat muslim selalu berusaha untuk beramal soleh. Apa itu amal soleh? Ri'ayatu hukukillah wa hukuki ghairihi, menjaga hak Allah dan menjaga hak selain Allah, menjaga hubungan baik dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara beribadah, melaksanakan larangan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itulah orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling Allah muliakan adalah orang-orang yang bertakwa, yang senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu menjaga hubungan baik dengan Allah. Dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, bahkan dengan binatang sekalipun, dengan alam semesta. Itu semua ada di dalam Islam, dan orang tersebut termasuk kategori orang-orang yang beramal soleh. Maka Anda
abangku, saudaraku, adekku, Bang Ain, coba bergabung dekat, merapat dengan orang-orang yang soleh, supaya Anda dapat keberkahan dari orang soleh tersebut. Sebab kata Rasulullah, man sofaha aliman faka'annama sofahani, barang siapa yang bermusofahah, bersalaman dengan orang-orang yang berilmu, maka seperti halnya dia bersalaman dengan Rasulullah. Wa man zaro aliman faka'annama zaroni, barang siapa yang berziarah kepada orang-orang yang berilmu, maka seakan-akan dia berziarah kepada Rasulullah. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, barang siapa yang duduk berbarengan, berkumpul dengan orang-orang yang berilmu, maka seakan-akan orang tersebut duduk bareng bersama Rasulullah. Wa man jalasani fid dunya ajlastuhu ma'i yaumal qiyamah, barang siapa yang pernah duduk dengan Rasulullah di dunia, maka orang tersebut akan duduk bersama Rasulullah di surga. Semoga kita semua yang hadir di Qomal ini, guru-guru kita yang di atas dan saudara kita yang baru bersyahadat, dan antum semua yang ada di bawah, semoga bisa bersama-sama dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu alam. Lanjut guru-guru. Pak Ari silakan. Abang dah barangkali, atau Bang Kores sudah monitor, Ustadz dah, atau Bunda Mila, silakan yang lain fadl, atau dari Guru Ndazuma fadl. Kalau Ade Saputra udah mau turun silakan. Jangan lupa KTP-nya dipoto ulang aja yang gede, terus ditanda tangan di atas kertas yang bersih ya. Ya, itu aja sih. Ditunggu ya, supaya nanti saya kirim ke sekretaris umum biar segera dibuatkan sertifikat mualafnya gitu. Itu deh. Oh ya siap. Makasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sama Bunda ya di rumah. Bang Suma. Katanya ada salam untuk Bang Suma. Dari Bunda juga ya, Masya Allah. Pak Tani masih. Oke, Assalamualaikum. Oke, nanti aku mampir ke rumah Bunda di Bekasi. Terima kasih. Assalamualaikum.